kayak setelah tadi kita sedikit prakata, kita tuh jadi sekarang mau mulai nih. Nah, yang bakalan kita bahas di sini tuh lebih ke dasar-dasarnya banget dari ekonomi. Jadi apa sih itu ekonomi? Aku nggak mau kayak apa sih ekonomi, misalnya ekonomi itu oikos kayak kayak yang kayak gitu terlalu terlalu apa ya? Apaan sih gitu? Kayak textbook banget. Aku tebal sih jelek tulisannya. Ya, aku pengen kalian ngerti eh, dengan cara-cara yang lebih simpel. Karena sejauh ini yang aku pelajari dan kebetulan aku juga oleh ilmu ekonomi, jadi aku seenggaknya dapat pemahaman ilmu ekonomi yang lebih luas lah gitu. Bukan sekedar kayak ada textbook gitu. Nah, jadi kalau yang aku sempat dengar nih dari beberapa dosen aku, mereka tuh selalu bilang kalau ekonomi itu ilmu milih. Kayak kalau kalian misalnya masih ada yang mikir, oh ekonomi itu tentang uang gitu misalnya, atau tentang menghitung duit, tentang laporan keuangan, kayak buang jauh-jauh aja dulu pemahaman itu, karena itu tuh pemahaman yang terlalu sempit dan menurut aku tuh bakal bikin kalian kehilangan inti dari ekonominya itu sendiri gitu. Nah tadi kan aku bilang kalau ekonomi itu ilmu milih. Terus kenapa kita butuh ilmu tentang milih? Nah, karena di setiap hari kita kehidupan sehari-hari, kita tuh ada hal-hal yang menuntut kita tuh buat milih, dan mulai dari hal-hal kecil kayak kita mau beli apa, kalau teman-teman UG nih mau beli bakso apa seblak gitu misalnya. Kalau cowok mau beli rokok misalnya atau mau ngerental PS atau mau apa gitu. Nah, itu tuh termasuk pilihan ekonomi juga gitu. Nah, dan kalian tuh bakal denger penjelasan-penjelasan kayak prinsip ekonomi, kegiatan ekonomi, klasifikasi ekonomi, terus apa ya, motif ekonomi, masalah ekonomi, dan itu tuh sebenarnya kayak dibikin ribet gitu. Padahal itu tuh hal-hal yang sebenarnya simpel dan aku sendiri mungkin nggak hafal semua definisi-definisi itu. Jadi alurnya tuh kayak gini deh. Kalian tuh punya alasan buat milih gitu. Misal kalian mau beli, kalian butuh sekolah, kalian butuh kuota buat ngerjain tugas, buat searching dan lain-lain. Itu tuh kan alasan kenapa kalian memilih kan ya, alasan kenapa kalian beli gitu. Nah, kayak jadi alasannya dulu, kan ada alasan. Nah, setelah ada alasan kalian pengen milih, kalian tuh terhambat sama sesuatu yang kita sebut dengan masalah, kayak jangan sebut masalah deh, sebut apa ya? Keterbatasan, kurang duit lah, duitnya terbatas atau sumber daya terbatas. Setelah kalian tahu kalau sumber daya terbatas, nah berarti kalian nggak bisa beli semua yang kalian mau dong. Nah, karena kalian misalnya punya duit 10.000 dan kalian cuma bisa beli satu porsi, kalian harus pilih antara bakso atau seblak. Nah, disitulah muncul pilihan. Nah, kalian di situ harus milih salah satu. Nah, setelah kalian harus milih salah satu, nah gimana sih cara kalian milih? Mau milih yang mana nih? Gitu. Berarti kalian tuh dari uang 10.000 yang kalian punya, kalian tuh harus memaksimalkan kepuasan. Kepuasannya beda-beda. Ada yang kalian tuh pengen kenyang, ada yang pengen enak, ada yang pengen yang hits misalnya yang keren. Nah, itu tuh masuknya apa ya? Mungkin alasan memilih atau preferensi mungkin ya. Preferensi. Kalian tuh lebih suka mempergunakan uang kalian buat apa gitu. Mungkin cowok daripada beli beli bakso seporsi mending beli rokok setengah bungkus gitu ya, basil gitu, gak basil jujur. Nah setelah itu eh, aku mau jelasin nih, kan kalian akhirnya milih nih
setelah kalian punya alasan, terus kalian nyadar kalau duit kalian sedikit, terus kalian akhirnya harus milih, terus kalian akhirnya milih berdasarkan preferensi kalian. Nah, ini tuh ada sebutan-sebutan ekonominya gitu. Nah, kalau ketika kita punya alasan motif ekonomi disebutnya, motif motif ekonomi. Nah, berarti motif ekonomi kalian apa? Pengen sekolah, pengen pinter, pengen kenyang, pengen apa? Itu tuh motif kenapa kalian mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian sumber daya yang terbatas. Nah, ini tuh disebutnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi terbesar yang ada di muka bumi, dan inilah hal yang bikin kenapa ilmu ekonomi ada adalah apa namanya? Sumber daya terbatas. Oke. Sumber daya terbatas. Tapi keinginan kalian tidak terbatas, sorry. Panjang ya. Sumber daya yang terbatas. Kok ngaco sih? Sumber daya yang terbatas, tapi kemauan kalian tidak terbatas. Tidak aja lah biar cepet. Nah, ini adalah permasalahan ekonomi yang paling utama yang muncul, yang menjadi alasan kenapa ilmu ekonomi ada, yang menjadi alasan kenapa aku kuliah ekonomi mungkin. Kayak gitu. Nah, setelah itu, makanya muncul ekonomi di sini. Karena udah aku bilang tadi, ekonomi muncul karena ada masalah. Masalahnya apa? Sumber daya terbatas, kemauan tidak, gitu. Makanya muncul ekonomi. Makanya aku udah sebut di awal kalau ekonomi adalah seni tentang milih, bukan seni, ilmu tentang milih lah gitu. Kayak gitu. Terus gimana cara kalian milih ya? Dengan preferensi. Preferensi itu kalau di ekonomi disebutnya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu banyak lah yang nyebutnya, ada yang bilang menggunakan sumber daya tertentu atau mengorbankan suatu hal dengan batas tertentu untuk mendapatkan kepuasan setinggi mungkin. Itu kan ribet ya kata-katanya. Tapi kalau kalian gunain contoh-contoh simpel di kehidupan, ya udah kayak ya udah gue punya 10.000 nih. Nah, gimana supaya 10.000 ini maksimal, supaya dapat yang enak dengan 10.000 ini, supaya kalian bisa mendapatkan kepuasan maksimal. Kalian nggak harus ngafalin apa itu motif, apa itu masalah, apa itu ekonomi, apa itu prinsip. Yang penting kalian ngerti nih alurnya dari sini ke sini. Gitu kan. Nah, itu dasar banget. Dan aku ngejelasin dengan cara aku sendiri, aku ngejelasin kayak aku bikin alur ini sendiri, dan kayak oh iya ya, kayak ekonomi itu bisa sesimpel itu dasarnya. Tapi ya lama-kelamaan aku bohong lah kalau bilang misalnya ekonomi itu simpel. Ekonomi itu kompleks, tapi sekompleks apapun suatu hal bisa kita permudah, dan aku yakin siapapun bisa ngerti gitu. Nah, sejauh ini kayak ada pertanyaan enggak, atau kayak kenapa Bang kayak gitu, atau ada yang bingung, atau udah jelas? Atau udah jelas? Udah jelas, A. Oke, makasih tanggapannya. Oke, kalau misalnya kan tadi aku udah nanya, apa kalian udah belajar ekonomi atau enggak sebelumnya? Nah, apakah kalian pernah ngedapetin penjelasan yang simple kayak gini atau enggak? Enggak. Oke. Enggak sih, soalnya kan lihat di buku-buku gitu kan. Rada Heeh. ribet gitu kan. Terus banyak oke kan 3 halaman ke 4 halaman. Dan ini juga sebenarnya bisa jadi cara belajar yang sebenarnya direkomendasikan kalau dari aku ya, karena apapun ilmunya kalau kalian udah ngerti itu jadi simple gitu. Dan kalau menurut aku orang yang paling cerdas tuh bukan orang yang jago buat ngomong dengan kata-kata yang tinggi, bahasa-bahasa yang benar-benar ilmiah, tapi gimana
ilmu-ilmu yang rumit bisa dia jelaskan dengan sederhana gitu. Nah, selanjutnya, aduh, coret. Kak, maaf mau nanya. Wait, siap, boleh. Gimana ya bahasa lebih simpelnya gitu? Apa sih bahasa mudahnya dari preferensi itu gimana sih? Oh, preferensi. Kamu lebih suka seblak atau bakso? Kok aku seblak bakso dulu ya? Coba aja. Kamu lebih suka mana? Jawab. Iya bakso. Oh, bakso. Iya, itu tuh preferensi kamu. Nah, ketika kamu lebih memilih suatu, kamu lebih memilih A daripada B. Nah, berarti preferensi kamu tuh lebih ke A gitu. Nanti kan? Iya. Atau kalau enggak cowok, kamu suka sama cowok. Preferensi aku tuh cowoknya gini nih, tipe kamu lah gitu. Soalnya aku kayak pernah tahu gitu tipe sama preferensi tuh beda gitu. Iya ya. Ya sebenarnya beda sih, cuman aku lebih ngasih gambaran yang simpel aja. Udah kebayang belum sekarang? Udah. Oke, makasih pertanyaannya. Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, terus ketika kalian belajar ekonomi nih, sebenarnya ini aku udah cukup sih ngejelasin dasar ekonomi karena emang segitu doang yang simpelnya. Nah, tapi aku mau ngasih dasar-dasar dikit buat kalian tuh nanti bakal belajar lagi nih. Nanti bakal belajar kurva misalnya. Kalian tuh bakal belajar kurva, kalian bakal belajar turunan. Kalau kalian ada yang kalian pasti belajar matematika lah, dan seharusnya kalian udah belajar turunan. Nah, si turunan itu dipakai juga di ekonomi gitu. Kalian bakal belajar statistika. Kalian juga bakal belajar mikro, makro. Jangan dulu kan. Misal. Nah, hal-hal ini yang menjadi khas atau bahasan inti, bukan bahasan inti, bahasan yang sering dibahas di buku-buku ekonomi atau pelajaran-pelajaran ekonomi. Ini tuh digunain untuk menjadi acuan atau orang-orang ekonom tuh bisa memperhitungkan pilihan-pilihan dari manusia, pilihan-pilihan orang-orang gitu. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya ini tuh cuman alatnya loh. Jadi ini tuh bukan bahasan intinya. Bahasan intinya tetap pilihan tadi. Misal kita ngomongin inflasi gitu. Oh, inflasi kan bahasan yang sering dibahas lah di ekonomi. Nah, si inflasi ini tuh buat apa sih? Oh, berarti menghitung orang-orang tuh banyak yang beli ini. Nanti kalau misalnya harganya naik segini, kira-kira orang bakal beli atau enggak. Terus kayak ya gitu-gitulah. Intinya balik lagi ke pilihan kalau di ekonomi gitu, guys. Nah, terus bahasan ekonomi itu banyak orang yang klasifikasikan ekonomi itu jadi ekonomi itu kan dua ya. Kalau secara cakupannya ada yang mikro, ada yang makro gitu. Nah, makroekonomi dan mikroekonomi gitu kan sebetulnya. Nah, sedikit insight aja kalau kalian ada yang berminat buat kuliah di bidang ini selanjutnya. Nah, kalaupun kalian enggak, ya mungkin ini nice to know lah. Kalau makro tuh ya kalian lebih belajar di ilmu ekonomi. Jadi kalian tuh membahas perekonomian negara, inflasi, kegiatan ekonomi internasional, perdagangan antar negara lah, apalah gitu. Nah, kalau telat boardnya. Kalau mikro itu lebih ke manajemen biasanya. Kan kenapa manajemen ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Karena dia ngebahas mikro, dia tuh ngebahas bisnis, dia tuh ngebahas
rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan lain-lain dan semacamnya. Nah, jadi kalau misal tadi kan kita ngomongin pilihan ya, Misalnya ada satu orang mau beli gambarnya bagus banget. Satu orang ini mau beli sesuatu ke orang yang lain. Nah, kita pelajari ini di mikroekonomi. Nah, gimana kalau di sini tuh ada orang yang transaksi juga? Dia tuh memilih buat beli sesuatu juga gitu. Dia memilih buat melakukan sesuatu juga. Dan orangnya tuh banyak. Bisa satu kota, satu negara, satu bumi, seluruh dunia. Nah, kita bahas ini di makroekonomi. Kayak gitu. Oke, halo yang rame-rame di asrama. Nah, kalian ada yang bingung nggak? Tak udah jelas sejauh ini. Disclaimer juga, aku tuh kalau ngajar-ngajar kayak gini jarang pakai PPT sebenarnya. Jadi kalian gak bakal bisa, aku gak bakal nge-share PPT-nya karena aku lebih suka ngajarnya lebih spontan kayak gini. Biar lebih apa ya? Menaros Oke. Gimana? Aparis preferensinya lebih ke makro atau mikro? Aku lebih suka makroekonomi. Itulah alasan kenapa aku kuliah ilmu ekonomi sekarang. Karena menurut aku itu asik-asik aja. Jadi kalau di makro tuh kita belajar tentang kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan lain-lain. Kayak asik banget sih kayak ilmu ekonomi. Terus aku masuk tuh kuliah ilmu ekonomi. Ya ternyata beda. Aku lebih banyak belajar matematika daripada belajar teori ekonominya. Ya itu warning aja buat kalian yang mau masuk jurusan aku atau fakultas aku. Kalau di sini ada yang minat gak ke ilmu ekonomi atau seenggaknya fakultas ekonomi dan bisnis? Jangan-jangan ada yang mau ilmu ekonomi UI? Ada. UI ya. UI. Lebih ke manajemen sih. Oke, sampai ketemu nanti. Sampai ketemu di ospek. Garing. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi gak? Udah ngerti semua? Insyaallah. Oke. Nah, waktu kita berapa menit lagi ya, Cak? Kalau sesuai jadwal tuh sampai 21 lebih 10 sih. Ya, tadi kita mulainya lebih 19.45. lama ya. Ya. Berarti 15 menitan lagi. Ya. Oke, kasih. Nah, di sini aku pengen ngejelasin apa dulu ya. Mungkin ngejelasin kegiatan ekonomi. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas apa itu ekonomi. Kalau ekonomi itu adalah ilmu tentang memilih, terus dan lain-lain. Nah, sebenarnya ekonomi itu semakin kesini semakin kompleks ya. Semakin kesini semakin ribet. Kenapa? Karena anggap nih zaman dulu kita mau misal gini. Kalian tahu kan kalau dulu tuh kita barteran kalau pengen satu. Misal orang ini produksi apel, terus dia pengen cukur. Nah, dia kan bisa aja barter. Dia minta dicukurin sama orang ini, terus si orang ini
dia minta cukur ke dia, terus yang satu lagi ngasih apel ke tukang cukurnya kayak gitu. Nah, itu masih bisa dibilang barter. Nah, terus akhirnya manusia lama-kelamaan menemukan kekurangan dari barter. Apa tuh? Kalau misalnya si tukang cukur ini gak mau apel, terus gimana? Ya, itu ribet kan. Misalnya si tukang cukur ini gak mau apel, dia maunya apa ya? Anggur misalnya, anggur. Masih bisa ditemukan solusinya. Misal, ya udah kita cari aja nih tukang anggur. Oh ya udah, si tukang anggurnya kebetulan mau apel. Jadi dia ngasih, si tukang apel ngasih apel ke tukang anggur, si tukang anggur ngasih anggur ke tukang cukur, si tukang cukur nyukurin si tukang apel. Jadi kayak gitu tuh alurnya. Tapi gimana kalau misalnya yang tadi aku jelasin, preferensi orang tuh beda-beda dan bisa jadi serumit itu. Nah, makanya manusia menemukan yang namanya mata uang. Dan mata uang tuh gak langsung kayak sekarang. Kayak dulu tuh ada yang pakai beras lah. Dulu ada yang pakai gandum, ada yang pakai apa. Lama-kelamaan kita jadi pakai emas karena emas itu berat, terus emas digantikan sama uang koin, koin digantikan sama uang kertas digantikan sama uang digital, dan seterusnya dan seterusnya. Kayak dulu orang mikir kayak apaan pakai kertas, kayak ada harganya gitu. Nah, tapi sekarang orang semua pakai uang kertas. Terus ada yang mikir apaan uang digital, gak ada gunanya. Ya, dulu juga orang anggap uang kertas tuh kayak gitu. Dan itu sekilas kenapa kita pakai mata uang instead of kita tukeran barang aja gitu. Itu bikin semuanya jauh lebih simpel gitu. Terus aku juga ada cerita dikit nih. Jangan dulu kesini deh. Jangan dulu kesini. Misal kenapa sih kita tuh pakai bank gitu? Kita tuh pakai bank. Misal aku mau beli sesuatu ke seorang ini nih. Si orang ini tuh mau beli sesuatu. Oke, kalau dia mau misalnya beli apel kan kecil ya, maksudnya murah gitu. Kita mau beli barang murah ya duitnya dikit. Gampang kan? Ya udah, aku kasih ini uang selembar 2 lembar gitu. Nah, tapi gimana kalau ada orang yang mau beli rumah? Apakah kamu mau, ini jangan dulu ke zaman kertas deh, zaman uang kertas, zaman ini zaman emas, masih pakai emas. Oke, misal tukeran emas sama apel, emasnya sedikit. Gimana kalau kamu mau beli rumah? Mau bawa emas berapa kilo? Nggak mungkin kan, berat. Kayak nih orang juga gak mau bawa ke tukang yang jual rumah, si yang jual rumah juga malas buat nyimpen emas seberat dan sebanyak itu, susah kan. Akhirnya si orang ini tuh nyimpen nih di suatu tempat. Nah, suatu tempat. Terus emasnya disimpan di sini. Nah, terus ada orang yang mengelola ini. Si orang ini tuh ngasih tanda, aku punya tanda bahwa dia tuh punya emas sebesar 10 kilo misalnya. Kayak, oh ini ada tandanya. Ada dikasih, dia pegang kertas ini. Dia pegang kertas, terus dia gak usah bawa emas 10 kilo buat beli rumah kan. Kayak, oh ya udah tinggal kasih aja si kertas ini. Gue punya nih emas di orang itu, ini buktinya. Gue ambil ya rumahnya, kayak gitu. Dia tinggal ngasih kertas, si kertas ini jadi bukti, dia dapat rumah. Nah, terus apakah emasnya mau diambil atau enggak, terserah dia. Bisa aja dia datang ke sini terus dia cairin, dia ambil emasnya, atau ya udah dia kasih lagi kertasnya ke orang lain buat dia beli barang lain, sorry. Nah, jadi kayak itu kenapa di bank tuh jaminannya kita pakai emas, terus kayak kenapa kita ceritanya bisa pakai uang kertas dan lain-lain. Aku ngasih cerita dikit walaupun ini gak bakal masuk TBK sejujurnya, tapi menurut aku ini cerita yang seru. Nah, ada yang mau nanya? Terus aku masuk ke hal yang tadinya mau aku bahas, yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Ya kegiatan kalian, ya kegiatan melakukan ekonomi aja lah gitu kayak biasa. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3 yang kalian pasti udah tahu lah, yaitu produksi, distribusi, sama konsumsi. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya,
kalau ekonomi makin sini tuh makin rumit gitu. Nah itu tuh karena emang sistem hidupnya aja makin rumit. Dulu kita barter-barteran, terus kita banyak maunya, ya udah karena kita udah pakai mata uang, pekerjaan pun beda-beda kan. Kayak eh, zaman dulu nggak ada kerjaan jadi teller bank gitu, atau kita ngejual jasa yang kayak jadi guru, misalnya guru dibayar gitu, kayak enggak kan. Tapi sekarang makin sini makin rumit, nggak ada kan zaman dulu namanya JNE gitu sebagai distributor. Nah karena makin sini makin rumit, maka kita juga butuh sistem yang lebih lebih kompleks mungkin ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah terus produksi, distribusi, konsumsi ini bakal dibahas lebih dalam di teori ekonomi mikroekonomi. Jadi mungkin aku belum baca full di pembahasannya bakal di pertemuan berapa, tapi nanti itu bakal dibahas lebih dalam. Jadi intinya alurnya kayak gitu yang udah aku jelasin tadi guys. Nah sebenarnya panitia ya, ini udah agak keluar konteks mungkin, udah keluar pelajaran, ngasih waktu tuh 40 menit buat setiap tutor ngajar. Tapi menurut aku ya terserah kalian aja mau berapa lama. Terus kalian apakah mau sampai sini dulu, atau mau ada yang ditanyain, atau ada yang mau request misalnya Kak bahas ini dong, kayak gak ngerti nih soal ini. Jangan Kak deh, biasa aja. Boleh yuk teman-teman langsung on mic aja. Atau mungkin mau stop record aja guys, mau ini udah Santai. beres sih. Oke. Mau santai. Oke.